Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gue mau ceritain masalah kejadian horor di lokasi syuting ya. Sebentar gue cari sandaran. Jadi kebetulan kemarin itu kan audionya agak terganggu ya kan, kayak gimana kresek-kresek gitu. Nah sementara kan di lonceng misteri, anak-anak Pak Lonceng itu banyak yang kayak nanyain kisah sebenarnya kayak apa sih gitu, lokasi rumah yang sebenarnya di mana. Nah sementara di lonceng itu kan semua disamarin ya kan, baik itu alamat, lokasi sebenarnya, termasuk tokoh-tokoh yang dijumpai di sini gitu. Misalkan kayak nama karakter orang yang penunggu rumah siapa namanya, itu kan gue samarin gitu. Nah di sini gue mau melanjutkan kisah horor rumah kedua ya kan. Rumah pertama adanya kan di Joe, dekat depan Taman Dadap Merah. Nah lokasi kedua yang kejadian mistis yang gue alamin ini di Jalan Ragunan guys, nomor 7. Sekarang udah nggak ada. Di situ gue sama halnya dengan lokasi pertama yang di Joe. Jadi syuting pagi, break syuting. Gue terpaksa tidur di lokasi karena capek meski bolak-balik Jakarta ya, Bekasi Jakarta gitu. Bekasi Jakarta bolak-balik. Terus nginep lah gue di situ. Cuma perbedaannya saat nginep ini gue sendiri gitu. Gue sendiri, nggak berdua kayak di rumah pertama ya kan. Yang di Jawa itu kan gue berdua sama ibu. Sampai si ibu itu gue pikir si hantu yang nakutin gue itu si ibu sendiri, karena kan gue berhadapan kayak gini ya kan, berhadapan sama ibu gitu, tidur berhadapan gini. Nah udahlah, itu kan udah gue ceritain di episode kemarin ya kan. Yang gue ceritain sekarang adalah cerita kedua. Break pagi gue tidur di lokasi itu pun anak-anak yang lain sebenarnya ada juga sih, cuma kan gue namanya anak laki-laki kali ya, tidur di sebelah mana gue nggak tahu kan. Gue nggak peduli dengan tim kru laki-laki ya kan, gue nggak tahu dia ada juga sih. Menurut gue sih nggak cuma gue yang nginep di lokasi, apalagi anak-anak art itu kan suka malas pulang kali ya, apalagi barang-barang mereka kalau continuity set itu pasti ditinggal di situ gitu. Singkat cerita, tidurlah gue di lantai 2, ada tempat tidur lah. Gue pikir itu bukan kamar sih, semacam ruangan ya. Kalau kamar kan ada sekat, ada gimana ya, ini sih enggak gitu. Mungkin itu tempat tidur bekas set gue kali ya, jadi belum diberesin sama anak art gitu. Depannya itu kamar mandi. Gue udah beres-beres, gosok gigi, biasa mandi ya kan, semuanya udah beres. Tinggallah tidur gue sekitar jam 7 pagi ya kan. Biasa break tuh jam 6, paling siang banget tuh break jam 6. Udah mau tidur, tiba-tiba ada di dalam kamar mandi, entahlah gue lagi beresin apa, gue nggak tahu tuh, nggak lihat gitu yang masuk ke dalam kamar mandi tuh, gue nggak lihat, cewek cowok gue nggak tahu. Nah setelah itu ada bunyi air, gemercik air sama senandung gitu kan, senandung la 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 la. Cuma nadanya itu kayak lebih pelan guys, la la, gimana sih nadanya gue nggak jelas ya. Cuma intinya dia sambil nyanyi sambil nyalain keran. Otomatis gue seneng ada yang nemenin. Wah ada yang nemenin nih gue, udah asik nih gitu, nggak sendiri gue. Walaupun sebenarnya udah siang, rasa takut tuh, namanya rumah mewah besar ya, kayak villa sih, itu termasuk semacam kayak villa sih rumahnya, nggak kayak rumah tinggal biasa gitu.
Gue udah mau tidur, gue tungguin aja tuh kapan keluarnya nih orang. Gue mau tahu, ini jelas cewek, suara cewek gitu. Sekarang gue udah tahu kalau di dalam tuh cewek, kan gue nggak lihat masuknya gitu kan, cuma gue dari senandung nadanya itu cewek gitu. 30 menit gue tungguin, lama banget gak keluar ya. Abis itu berhenti kerannya, nyanyinya udah berhenti juga. Nih, ini kepaksa gue ulang karena kemarin audionya nggak jelas guys, kesak-kesak gitu. Sekarang gue udah pakai earphone nih. Nah, habis itu gue tungguin lagi, lagi pakai baju kali, gue nggak enak mau ngetok. Sebenarnya gue udah penasaran, lama amat gitu nggak keluar. Akhirnya gue setelah nunggu 10 menit lah ya, gue nungguin 10 menit lebih, mungkin 15 menit, gue ketok gitu, mbak kok nggak keluar gitu. Udah belum mbak gitu kan. Sebenarnya gue belaga mau kayak masuk gitu, padahal satu alasan doang sih, biar gue tahu dia orang apa bukan nih, manusia apa enggak gitu, kenapa nggak keluar. Nggak ada jawaban guys di dalam, nggak ada jawaban. Gue ketok lagi, oh nggak denger kali. Gue positif thinking aja sih. Gue nggak ada yang pikirnya enggak. Terus nih gue barbar dimanapun nginep, gue nggak pernah ada kayak takut apa, nggak ada. Ketok lagi, tok mbak masih belum ada jawaban. Gue buka deh, akhirnya gue kehilangan sabar, gue mau tidur juga kan gitu. Gue berharap ada temen gitu kan, ada yang nemenin lah gitu setidaknya gitu. Cewek lah kan, asik. Gue pikir kalau anak kru sih gue kira nggak mungkin, karena kru cewek gue tuh terbatas ya, walaupun cuma make up, kostum itu ada berapa orang, pasti sebelum pulang tuh gitu janji nanya-nanya gitu, lo nginep nggak? Enggak, gue nggak nginep, udah tahu gue nggak pada nginep. Gue mungkin anak aktris kali, atau mungkin korlapnya kali, atau mungkin yang nunggu rumah lah, siapalah manusia, intinya perempuan yang bisa nemenin gue kan, gue seneng gitu. Maksud gue bisa gue ajak bareng tidur nih. Nggak tahu ya guys, dibuka nggak ada orang, kosong itu kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Ya gue kaget gitu, mungkin takut sih nggak seberapa ya, kaget aja kan udah siang juga. Gue kan orangnya nggak terlalu apa ya, tapi aneh aja gitu. Seumur hidup tuh gue kayak belum pernah ngalamin kayak gitu, ngalamin hal aneh tuh nggak, jarang lah dalam hidup gue gitu. Alhamdulillah sih, jangan sampai kayak nemuin setan, real setan, gue nggak pernah gitu. Paling kayak campur aduk kayak yang peristiwa rumah kemarin pun itu sih real ya, cuma kayak apa ya, ngelihat sosok bener-bener ya cuma saat itu doang sama saat ini gitu. Ini cuma suara ya, menurut gue gangguan suara aja gitu. Kalau melihat setan real banget depan muka ya nggak pernah, nggak usah, jangan sampai gitu. Gue kaget ya, loh kok orang ini kemana gitu. Tadi ada nyanyi, udahlah gue nggak mikirin. Gue juga kayak udah terganggu tuh, walaupun nggak mikirin tetap kepikiran juga kan. Gue tidur di situ ya udah gue pindah ke bawah deh. Pindahlah gue ke ruang bawah, lantai dasar. Di bawah ada beberapa orang sih, anak kru cowok gitu, yang tidur di sofa lah, dimana biasalah anak-anak art lighting gitu. Ya udah gue mepet aja di situ. Akhirnya ada sofa kosong, gue usir juga tuh anak-anak art. Dulu gue mau tidur, katanya ngusir lo. Ya nggak apa-apa sih, gue mau tidur di sini kan, lu udah di atas. Kagak, gue pindah ke sini, kagak cerita gue ada sesuatu di atas tuh, kagak. Gue diem aja, kasih lah, namanya cewek ya kan. Kalah tuh gue usirin anak atau anak dating gitu, gue usir. Sana lu, gue mau tidur di sini. Tidurlah gue di sofa di bawah sampai siang lah. Itu tidurnya juga nggak pagi-pagi banget sih, udah kayak dari jam 7, 8, jam 9 gitu. Jam 9 gue jam 11-an apa jam 11 yang udah di calling lagi gitu kan. Terus mandi juga, gue mandinya ke kamar mandi itu lagi gitu. Gue cari kamar mandi lain aja, akhirnya kan cari dapet tuh di bawah, cuma rada jelek juga sih, tapi nggak apa-apa deh, daripada gue diteror lagi.
Siangannya guys, kita jam 10 gue udah kru udah hampir datang lah semua. Kalau yang jam 11 tuh jam 10 belum ada, ya udah jam 11 gitu kan. Udah siang udah beres, gue juga udah rapi. Datang lah si penunggu rumah itu, bapak-bapak. Gue nanya, "Bapak, ya Neng, Pak, itu saya mengalami kejadian aneh tadi pagi. Saya mau tidur di kamar mandi ada suara-suara. Itu apa ya Pak? Giliran saya buka nggak ada orang. Saya ngeri juga. Itu apa gimana ya?" Saya bilang, "Oh," katanya, "itu nggak usah takut Neng. Gitu. Dia mah baik. Katanya nggak bakalan gangguin. Yang enggak. Lo maksudnya gimana Pak?" "Itu Mbak Sri," katanya. "Mbak Sri?" "Hah, Mbak Sri gimana?" "Iya, Mbak Sri udah meninggal, anaknya yang punya rumah ini." Wah, kaget dong gua. "Hah, serius?" Gua bilang. "Iya," katanya. Untung itu day terakhir kayaknya, gua nggak mesti harus nginep di situ lagi. Itu udah berapa hari gitu kan. Sebelumnya gua balik gitu karena hari itu mungkin day terakhir. Gua bawa baju sebelumnya dari rumah, gua ganti lah buat untuk tidur di situ. Jadi itu hal gaib, dua hal gaib yang gue ceritain di lonceng misteri juga, yang banyak bertanya rumahnya di mana. Rumahnya itu di mau ke Pondok Labu kan, ada turunan tuh dari perempatan Cilandak ya, yang ada mall apa pasar Cilandak. Kalau ke bawah itu kan pas ke Ragunan, ke kiri. Ini ke kanannya gue lurus aja guys, itu ada jalan turunan ke bawah. Di kiri jalan ada rumah nomor nomor 7. Nah sekarang katanya rumah itu udah dijadikan properti, jadi aman dong. Gue kasih tahu alamat realnya ya buat kalian di situ. Jadi adapun kalian mau tahu rumah itu, mau datang sini udah nggak bisa, udah dibikin properti. Udah kayak gitu aja cerita horor gue. Mudah-mudahan yang sekarang lebih jelas ya, karena kemarin udah gua kupas cuma suaranya nggak bagus gitu, agak tegang. Ya gue udah, sekarang gua mau ngasih pesan ke kalian, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur ya. Ini penting, hal sepele tapi penting. Lihat tuh gigi gua ompong tapi bersih, gigi gua bersih, anti bau. Pokoknya kemana-mana gue selalu bawa sikat gigi dan odol gitu. Pesan aja buat kalian. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.